Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1 di kelas 6. Materi yang akan kita ambil yaitu komponen dalam rangkaian listrik sederhana dan pengaruh budaya sosial masyarakat akibat adanya listrik. Untuk itu, harapan setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode pengamatan, kalian mampu menemukan informasi penting dari sebuah bacaan, mampu mengidentifikasi komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana, dan mampu mengidentifikasi pengaruh budaya sosial masyarakat akibat adanya listrik. Ayo, bersama-sama kita memulai kegiatan ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan hari ini, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat lampu listrik? Siapa penemu listrik? Dan bagaimana proses listrik hingga dapat menyalakan lampu listrik? Untuk lebih jelasnya, simak teks berikut ini. Baik anak-anak, dari teks tersebut merupakan contoh teks eksplanasi. Jika kalian baca informasi yang kalian temukan, ya betul. Yang pertama, menemukan penemu arus listrik yaitu Michael Faraday. Yang kedua, mendapatkan informasi bahwa kita tahu berdasarkan proses yang panjang, listrik dapat menyalakan lampu di rumah kita. Berasal dari sumber listrik, dari pembangkit listrik, ke trafo, ke sutet, ke trafo, sampai dengan ke rumah kita. Sehingga kita bisa memanfaatkan alat-alat elektronik di rumah kita, seperti setrika, blender, televisi, ataupun sound system, dan lain sebagainya. Pada teks berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia, terdiri dari 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf kedua. A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai di rumah penduduk? Paragraf ketiga. A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Dan C. Apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Paragraf keempat. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf kelima.
Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jawab nomor 1. Paragraf 1. Tokoh penemu generator listrik adalah Michael Faraday. Paragraf kedua. A. Arus listrik merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara, terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. B. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Paragraf ketiga. A. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. B. Arus listrik dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. C. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri yang tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel secara bercabang. Paragraf keempat, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di dunia ditemukan oleh Michael Faraday, berkebangsaan Inggris. Paragraf kelima, listrik yang ada saat ini melalui proses yang panjang dan rumit sampai dapat digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Contohnya, proses peristiwa gerhana atau terjadinya siang dan malam. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Baik anak-anak, berkenaan dengan alat-alat teknologi yang ada di rumah, semuanya sudah tidak asing lagi dengan benda yang satu ini. Ya, betul. Lampu senter. Di sini kita akan telusuri, amati, identifikasi ada apa di dalam lampu senter itu. Baik untuk komponen atau rangkaiannya. Setelah kita buka lampu senternya, ternyata di dalamnya ada beberapa komponen, di antaranya susunan batu baterai, lampu, saklar. Berkaitan dengan susunan lampu senter, ada sebuah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Ayo berdiskusi. Kerjakan lembar kerja peserta didik. Petunjuk langkah-langkah kegiatan. Siapkan alat tulis dan sebuah lampu senter milikmu. Kemudian lakukan kegiatan di bawah ini. Kegiatan 1, bongkarlah senter yang kamu miliki. Kegiatan 2,
amati komponen dan fungsi yang ada di dalamnya. Kegiatan 3, tulis hasil analisismu pada tabel di bawah ini. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Ada 3 kolom, yang pertama nomor, yang kedua nama komponen, yang ketiga fungsi komponen. Mari kita kerjakan. Selesai, kita bahas yang pertama, nama komponen baterai. Fungsi komponen sebagai sumber energi atau penyuplai arus listrik. Kedua, reflektor. Fokuskan cahaya lampu senter. 3, logam penghantar. Menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. 4, saklar. Fungsi komponen menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Nah, anak-anak, terima kasih telah menyelesaikan LKPD yang telah Pak Guru berikan. Sekarang kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, seperti gambar berikut ini. Rangkaian listrik terbuka, saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Sedangkan rangkaian listrik tertutup, saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Setelah kita tahu tentang rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris pada rangkaian seri lampu. Lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut di gambar ini. Sudah ya? Percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Bahan yang diperlukan dan alat yang diperlukan. Nama bahan dan alat.
ada dudukan baterai, ada bohlam, ada fitting lampu, ada kabel, ada saklar, solasi, tang, dan silet. Fungsinya ada macam-macam. Dudukan baterai untuk mempermudah menyambung kabel. Baterai fungsi sebagai sumber listrik. Bohlam fungsinya sebagai penghasil cahaya. Fitting lampu sebagai dudukan lampu. Kabel sebagai penghantar listrik. Saklar fungsinya penghubung dan pemutus listrik. Solasi menutup sambungan kabel. Alat yang diperlukan, tang fungsinya memotong dan menyambung kabel, sedangkan silet fungsinya untuk mengelupas kabel. Nah, di situ ada jumlahnya yang diperlukan. Untuk dudukan 1 buah, untuk baterai 1 buah, untuk bohlam 1 buah, untuk fitting lampu 1 buah, kabel 30 cm, saklar 1 buah, solasi secukupnya, tang 1 buah, dan silet 1 buah. Kesimpulan, 2 macam rangkaian listrik sederhana terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik sendiri merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Sekarang, penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Beragam benda dan peralatan rumah tangga kita sajikan. Sebelum ada listrik, orang menggunakan setrika arang, radio, katrol, cobek, kocokan kue, dan tudung saji. Setelah adanya listrik, menggunakan setrika listrik, televisi, mesin sedot, blender, mixer, dan terakhir kulkas. Nah anak-anak, alhamdulillah materi yang Bapak sampaikan cukup sekian. Dari yang kita pelajari tadi, sudah dapat keterampilan mendapatkan informasi dari sebuah bacaan, mengidentifikasi komponen-komponen rangkaian listrik sederhana, dan apa yang menjadi perubahan sosial akibat adanya listrik. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita akhiri kegiatan belajar kita dengan mengucapkan hamdalah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.